Pagi anak-anak sekalian, pada kesempatan ini dalam mata pelajaran sejarah peminatan, Bapak akan lanjutkan dengan topik mengenai kerajaan-kerajaan Islam maritim di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam maritim di Nusantara. Seperti kita ketahui bahwa agama Islam itu masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Dan agama Islam berkembang di Nusantara itu pada abad ke-13. Jadi masuknya ke Nusantara abad ke-7, yaitu dibawa oleh para pedagang dari Arab, kemudian nanti berkembang pada abad ke-13, dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, dari Persia, dari Mesir, bahkan dari Arab sendiri. Nah, dengan masuknya agama Islam ke Nusantara, masuk pula di sini pengaruh kebudayaan Islam di sini, ya. Dan juga di Nusantara berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara itu secara sosial ekonomi dapat dikategorikan kepada satu kerajaan Islam yang bercorak agraris. Artinya masyarakatnya lebih mengandalkan ke sektor pertanian. Contohnya misalnya itu kerajaan Pajang ya di Jawa Tengah. Kemudian ada kerajaan Mataram. Karena di situ mereka hidup bertani di lembah-lembah yang subur. Karena Jawa Tengah itu merupakan daerah vulkanik dulunya, sehingga menjadikan daerah tersebut menjadi daerah yang subur, terutama beras. Yang kedua adalah kerajaan Islam yang bercorak maritim. Artinya mereka mengandalkan sektor kemaritiman. Contohnya misalnya yang bercorak maritim itu adalah Kesultanan Aceh, kemudian Kesultanan Banten, dan Kesultanan Goa Tal. Nah, pada pagi ini kita akan bicarakan mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang bercorak maritim saja. Yang pertama yang akan kita bicarakan pada pagi ini yaitu kerajaan Islam Kesultanan Aceh. Coba lihat peta di sini. Ini Pulau Sumatera. Aceh terletak di ujung paling utara. Nama lengkapnya Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh yang damai sejahtera. Nah, dalam sejarah Nusantara, Aceh pernah mencapai puncak kebesarannya sebagai kerajaan maritim. Mengapa? Pertama, sambil melihat peta di sini, letak Aceh sangat strategis, ditinjau dari aktivitas perdagangan di Sumatera ketika itu maupun ditinjau dari aspek internasional. Nah, di Sumatera misalnya, jalur perdagangan dari Sumatera Selatan, Lampung di sini, ini ada yang melewati pantai barat Sumatera, Bengkulu, kemudian daerah Minangkabau, kemudian Tapanuli sampai ke Aceh akhirnya. Sedangkan di Sumatera Timur dari Lampung ke Sumatera ke Palembang, ke daerah Jambi, terus ke daerah Riau, Indragiri, akhirnya sampai juga ke Aceh. Ini dari aspek perdagangan di Pulau Sumatera. Sedangkan di jalur perdagangan internasional dari Teluk Benggala, kapal-kapal asing dari Arab, dari Persia, dari Gujarat yang mau berdagang ke Tiongkok sini, ini lewat Selat Malaka. Demikian pula sebaliknya dari Tiongkok mau ke India, mau ke Gujarat, mau ke Persia, mau ke Arab Mesir, itu melewati Selat Malaka. Dua, jadi faktor strategis Aceh baik dari dalam maupun dari internasional. Berikutnya, kenapa Aceh bisa muncul menjadi kesultanan yang besar? Aceh muncul menjadi kesultanan yang besar karena Aceh memiliki kekayaan berupa lada yang dicari orang ketika itu. Lada sebagai bagian dari rempah-rempah yang mungkin sekarang kita sebut merica, baik lada hitam maupun lada putih. Ini sangat terkenal di Aceh. Berikutnya, kenapa Aceh ini bisa menjadi kerajaan besar? Selain tadi faktor geografis dan faktor ekonomi, berikutnya adalah Malaka di sini. Malaka merupakan kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 1511, Malaka ini ya,
Jadi saya bawa bendera daripada Kesultanan Malaka. Pada tahun 1511, Kesultanan Malaka ini jatuh ke tangan Portugis. Nah, ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, pedagang-pedagang Muslim dari Nusantara lainnya itu enggan masuk ke Malaka. Kenapa? Mungkin kita Anda sudah tahu ya, disinggung pertemuan sebelumnya, masih ada sentimen agama antara Islam dengan agama Katolik ketika itu. Portugis itu Katolik, merebut Malaka tahun 1511, sehingga banyak pedagang-pedagang Muslim itu tidak lagi berdagang ke Malaka. Mereka banyak berdagang ke Aceh. Ini kesempatan bagi Aceh untuk mengembangkan diri menjadi satu kesultanan besar. Aceh mencapai puncak kejayaannya itu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda. Iskandar Muda. Nah, ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa, yaitu pada awal abad ke-17, tepatnya tahun 1603, Sultan Iskandar Muda berhasil menguasai daerah Sumatera Barat, Tapanuli bagian barat, Indragiri di sini. Nah, ini daerah yang sangat strategis. Ini pantai di Samudra Hindia, sudah Aceh kuasai. Kemudian pantai timurnya, Indragiri di sini, ini merupakan daerah dekat Selat Malaka, juga Aceh kuasai. Bahkan nanti wilayah Johor di sini juga wilayah kekuasaan Aceh, kemudian wilayah Pahang merupakan wilayah Kesultanan Aceh, ditambah wilayah Kedah di sini merupakan wilayah Kesultanan Aceh. Dengan demikian otomatis Aceh berhasil menguasai Selat Malaka dan Samudra Hindia. Pada zaman Sultan Iskandar Muda, perdagangan Aceh dengan dunia internasional semakin meningkat. Ya. Jadi Kesultanan Aceh, ini bendera daripada Kesultanan Aceh, ya. Bendera Kesultanan Aceh ini sudah berhasil menjalin hubungan perdagangan dengan Turki Utsmani. Nah, apa yang diperdagangkan dengan Turki Utsmani, terutama misalnya ini Kemenyan, ya. Kemenyan ini merupakan daerah dari bahan yang banyak ditemukan di wilayah Kesultanan Aceh. Ini sempat dijual ke Turki Utsmani. Itu ketika Turki Utsmani berada di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Selain dengan Turki Utsmani, Aceh pun menjalin persahabatan dengan Persia. Kesultanan Aceh mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda marhum Perkasa Alam. Kenapa pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda Aceh mencapai puncak kebesarannya? Karena Aceh berhasil menguasai jalur-jalur strategis seperti pantai barat Sumatera sudah Aceh kuasai, sehingga terbukalah dengan pedagang-pedagang dari India serta pedagang-pedagang dari Gujarat di sini. Kemudian juga pantai sebelah timur, yaitu Selat Malaka, ini pun sudah Aceh kuasai. Dengan demikian, dikuasainya Selat Malaka dan pantai barat Sumatera pada masa Sultan Iskandar Muda, sehingga Kesultanan Aceh mencapai puncak kebesarannya. Demikian juga wilayah Johor, Pahang, wilayah Kedah juga Aceh kuasai. Saya perlihatkan model daripada kostum daripada Sultan Aceh, Sultan Iskandar Muda marhum Perkasa Alam. Ini kostum yang digunakan oleh Sultan Aceh dari beberapa literatur yang saya baca. Pertama, khasnya ia memakai meketa. Meketa ini adalah mahkota yang biasa dipakai oleh para Sultan Aceh. Kemudian dia pakai baju khas kebesarannya, dan dia sering membawa rencong Aceh. Ia berkuasa di Aceh sejak tahun 1603, dan pada masa kekuasaannya, jalur-jalur strategis perdagangan telah dia kuasai, seperti pantai barat Sumatera, pantai timur Sumatera, seperti wilayah yang disebut wilayah Langkat, dikuasai, Indragiri juga dikuasai. Dengan demikian, jalur Selat Malaka dan Samudra Hindia dikuasai oleh Sultan Aceh. Semenanjung Malaya juga Aceh kuasai, dengan dikuasainya Johor, dengan dikuasainya Kedah, dengan dikuasainya Pahang. Itulah wilayah kekuasaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda. Baiklah, kita akan lanjutkan sekarang dengan kerajaan Islam yang kedua, yaitu Kerajaan Makassar. Nah, di belakang saya ini ada perahu.
miniatur dari perahu pinisi, yaitu perahu yang digunakan oleh orang-orang Bugis di Makassar. Perahu ini pernah melanglang buana sampai ke Pasifik, Samudra Hindia, bahkan kata mitosnya ini juga sampai ke Australia. Kan sampai orang-orang Bugis ketika berlayar pakai perahu pinisi bilang Australia, katanya. Artinya coba kamu lihat, berarti melihat daratan. Ada yang mengatakan bahwa Australia berasal dari bahasa Bugis, Australia. Artinya coba kamu lihat. Nah, itu dengan perahu ini, perahu Bugis. Nah, kerajaan Makassar ini adalah merupakan kerajaan yang terpenting di Indonesia bagian timur. Mengapa? Sebab Makassar merupakan pelabuhan transito, pelabuhan antara pedagang-pedagang Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat. Baiklah, coba perhatikan peta yang ada di monitor Anda. Di situ digambarkan peta wilayah kekuasaan daripada Kesultanan Makassar. Coba Anda perhatikan, kenapa Makassar bisa menjadi kerajaan maritim? Kita lihat sebelah barat Makassar terdapat Selat Makassar, yaitu selat yang menghubungkan antara Sulawesi dengan Pulau Kalimantan. Otomatis wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Selatan, itu sudah merupakan wilayah perdagangan dari Makassar. Kemudian kita lihat bahwa ia sudah sampai ke Nusa Tenggara, seperti Sumbawa, bahkan Lombok, itu wilayah pengaruh dagang daripada Makassar. Setelah Makassar menguasai Pulau Selayar, kemudian Makassar menguasai Pulau Butung, ya, dan di sebelah tenggaranya ada Pulau Buton, juga Makassar kuasai. Jadi Makassar bisa menjadi negara maritim kalau berdasarkan peta yang tertera di monitor Anda. Ia diapit oleh Selat Makassar, Laut Jawa, dan Laut Arafuru di selatan, Teluk Bone di sebelah timur, dan Teluk Tomini di sebelah timur laut Makassar. Inilah yang menjadi Makassar sebagai kerajaan maritim terbesar dan sebagai maritim yang menjadi bandar transito antara Nusantara bagian barat dengan Nusantara bagian timur. Nah, kemudian saya perlihatkan juga peninggalan-peninggalan daripada kerajaan Makassar. Coba Anda identifikasi peninggalan-peninggalan kerajaan Makassar, seperti misalnya ada Fort Rotterdam. Apa itu Fort Rotterdam? Kemudian di situ juga terdapat ada istana daripada kerajaan Makassar. Baik, itu sebagai latihan. Nanti kalau tes, siapkan Anda bisa menjelaskan tentang gambar-gambar yang saya perlihatkan tadi. Ya, untuk itu kita akan undang ini rekan kalian untuk mendiskusikan sedikit mengenai Kesultanan Makassar. Baiklah, di samping saya ada Saudara Muhammad Farhan Chauhan. Ini mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Dia sedang menggunakan pakaian khas Bugisnya. Katanya dia mau banyak nanya nih mengenai kerajaan Bugis Makassar. Ya, silakan, Chauhan. Ya Pak, jadi kan kita yang ketahui bahwa di Sulawesi Selatan itu ada beberapa kerajaan seperti misalnya Gorontalo dan Makassar. Sebetulnya Pak, Makassar dan Gorontalo itu apakah ada hubungan atau tetap negara yang berbeda atau kerajaan yang berbeda? Semula itu merupakan kerajaan yang berbeda, tapi karena dua kerajaan ini mempunyai ancaman dari luar yang sama, kemudian kedua kerajaannya akhirnya bersatu menjadi kerajaan Makassar dengan ibu kotanya di Makassar. Ya, sekarang namanya Ujung Pandang. Jadi sebenarnya berbeda asalnya, tapi kemudian menjadi satu karena punya kepentingan yang sama, punya musuh yang sama dari luar, sehingga mereka menyatukan diri menjadi kerajaan Makassar dengan ibu kotanya di Makassar. Oh, jadi bisa kita lihat bahwa Makassar itu merupakan pergabungan dari Gorontalo yang memiliki tujuan yang sama. Betul. Nah, lalu Pak, perkembangan dari kerajaan Makassar itu sendiri bagaimana sih? Kenapa bisa dari yang berbeda itu jadi satu, lalu berkembang menjadi kerajaan yang besar gitu? Ya, kerajaan Makassar itu menjadi satu kekuasaan besar. Kenapa? Secara geografis Sulawesi Selatan itu diapit oleh 3 perairan. Ya, di sebelah barat itu ada Selat Makassar. Nanti harus melihat peta ya. Di sebelah barat ada Selat Makassar, di sebelah selatan ada Laut Jawa, dan di sebelah timurnya ada teluk. Ya, teluk, sebuah teluk di sebelah timur, ya, di Kalimantan bagian tenggara, ya. Di utaranya di Teluk Tomini, ya.
Teluk Tomini. Nah, ini semua mengelilingi semenanjung di Makassar. Sehingga itu memberi peluang Makassar menjadi kerajaan maritim. Dan daerah-daerah itu dijadikan entrepot atau pelabuhan utama dari Makassar, seperti kerajaan Makassar sendiri. Bahkan nanti Makassar juga menaklukkan Bone, begitu ya. Kemudian pulau-pulau di selatan Makassar pun dan di Tenggara dikuasai juga. Ya. Oh, jadi kalau misalnya tadi yang Bapak bilang berarti Kerajaan Makassar pun menguasai daerah-daerah lain. Kalau misalnya secara spesifik lagi Pak, daerah-daerah mana saja sih yang dikuasai oleh Kesultanan Makassar itu sendiri? Ya. Wilayah pengaruh dari kekuasaan Makassar adalah yang pertama di selatan. Itu ada Pulau Selayar, ada Pulau Butung. Kemudian di sebelah tenggara ada Pulau Buton. Bahkan lebih dari itu, Makassar sampai ke Lombok, Makassar sampai ke Sumbawa di Nusa Tenggara, Makassar sampai ke Pulau Sumba di Nusa Tenggara juga. Belum Makassar juga punya wilayah pengaruh dagang di Maluku. Bahkan hubungan Maluku, terutama Ternate Tidore dengan Makassar, begitu dekat. Maka dari Makassar ini hubungan dagang antara Makassar dengan Maluku, Ternate Tidore, hubungan dengan selatan yaitu Sumbawa dan Lombok, dan hubungan dengan Malaka. Sehingga betapa strategisnya Makassar sebagai poros daripada Nusantara ketika itu. Oh, jadi Makassar itu udah menjadi salah satu kekuatan besar gitu ya Pak di bagian timur. Tapi lambat laun pasti akan mengalami kemunduran gitu ya Pak, di mana ada berbagai macam hal. Sebenarnya Kerajaan Makassar itu mundurnya bagaimana sih Pak secara spesifik lagi? Ya, Kerajaan Makassar yang tadi saya katakan merupakan kerajaan yang sangat strategis, sehingga dia menjadi pusat perhatian VOC. Pusat perhatian VOC. Ditambah lagi, di Makassar terdapat satu kerajaan yang bisa didekati oleh VOC, sehingga VOC menjalankan politik adu domba antara Makassar dengan daerah-daerah yang pernah dikuasai Makassar, yaitu Bone. Nah, maka Bone dan Makassar adu domba oleh VOC sampai akhirnya terjadi perang Makassar yang 1666 dan diakhiri dengan perjanjian Bongaya 1667. Itu sejak Sultan Hasanuddin wafat, Kerajaan Makassar mulai mengalami kemunduran. Oh, jadi salah satu faktor utamanya itu adalah karena VOC memiliki suatu ambisi untuk menguasai daerah situ sehingga menjalankan politik adu domba itu. Adu domba atau politik divide et impera. Baiklah, kerajaan Islam yang ketiga yang akan kita bicarakan adalah mengenai Kesultanan Banten. Di mana letak daripada Kesultanan Banten? Coba lihat peta di depan. Inilah letak daripada Kesultanan Banten. Ya, ini merupakan pelabuhan terbesar pada zaman Kerajaan Sunda. Jadi Kerajaan Sunda yang beribu kota di daerah Bogor sekarang, yaitu Pakuan Pajajaran, itu memiliki dua pelabuhan penting, yaitu Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Sunda Kalapa, atau yang sekarang jadi Jakarta. Nah, ini dua pelabuhan Kerajaan Sunda. Karena Kerajaan Sunda, ini wilayah Kerajaan Sunda. Ini wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda ketika itu yang terancam oleh Demak. Maka, ketika Kerajaan Sunda terancam oleh Demak, Kerajaan Sunda ini berupaya mencari sekutu, yaitu Portugis. Di mana Portugis waktu itu berada? Portugis berada di Malaka. Karena Malaka sudah direbut Portugis pada tahun 1511. Nah, Sunda yang menjalin persahabatan dengan Portugis itu tertuang dalam prasasti yang disebut Padrao. Sekarang prasastinya terdapat di Museum Fathahilah. Di mana dalam prasasti dikatakan, selama matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, persahabatan Sunda dengan Porto tidak akan pernah sirna. Nah, dengan adanya kedekatan Sunda dengan kerajaan Malaka, ini jelas merupakan ancaman bagi Demak. Demak tidak mau di sebelah barat kekuasaannya terdapat kekuasaan asing, yaitu Portugis. Maka Sultan Trenggono dari Demak itu memerintahkan Fathahilah, seorang Pasai, untuk segera melumpuhkan Sunda. Caranya bagaimana? Dia melumpuhkan Sunda dengan merebut dua pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Banten dan Kerajaan Sunda Kalapa. Sunda Kalapa ini kemudian nanti berubah namanya menjadi Batavia. Batavia nanti berubah namanya menjadi Jakarta. Nah,
Akhirnya, pada tahun 1527, wilayah ini yang disebut dengan Sunda Kalapa itu jatuh ke tangan kerajaan Demak di bawah Fathahilah. Namanya diganti menjadi Jayakarta. Jayakarta. Dan kemudian pelabuhan Banten pun berhasil direbut oleh Fathahilah dari Demak. Otomatis sekarang dua pelabuhan utama kerajaan Sunda sudah ada di bawah pengaruh Demak. Dan akhirnya nanti ketika Banten lepas dari Demak dan mendirikan Kesultanan Banten, nanti Bantenlah yang akan meruntuhkan kerajaan Sunda. Jadi, Kesultanan Banten itu berdiri setelah melepaskan diri dari Demak. Kenapa itu terjadi? Banten melepaskan diri dari Demak, ya, dan berdiri menjadi Kesultanan Banten. Ini bendera daripada Kesultanan Banten. Karena di Demak sedang terjadi perang saudara. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Banten untuk melepaskan diri dari Demak. Dengan demikian, Kesultanan Banten sekarang meliputi wilayah Jayakarta, kemudian wilayah Jawa Barat bagian barat ini. Inilah yang disebut wilayah Kesultanan Banten. Dan ternyata Banten ini mampu menjadi kerajaan yang besar, menjadi kerajaan maritim yang besar. Mengapa? Seperti kerajaan-kerajaan sebelumnya. Satu, Banten sangat strategis. Strategis terletak di pelabuhan yang memenuhi syarat pelabuhan. Inilah yang disebut Teluk Banten. Ini Teluk Banten. Sehingga di Teluk Banten itu banyak ditemukan peninggalan-peninggalan di dasar laut. Peninggalan di dasar laut, ya, itu sampai sekarang masih banyak yang digali di dasar laut, seperti yang saya perlihatkan kepada kalian. Terutama di sini ada keramik-keramik dari Tiongkok, ya, keramik dari Tiongkok. Bahkan keramik zaman dinasti Tang, kemudian keramik zaman dinasti Sung, bahkan keramik zaman dinasti Ming itu terdapat di sini. Ini artinya bahwa pelabuhan Banten itu merupakan pelabuhan yang sangat besar di dalam percaturan perdagangan internasional. Baik, kita lanjutkan. Ini pelabuhan Banten. Yang kedua, Banten terletak di Selat Sunda. Selat Sunda merupakan jalur strategis perdagangan juga antara Samudra Hindia, Laut Jawa, dan di sini Selat Kalimantan. Dan yang ketiga, Banten ini penghasil lada. Ya, lada, apalagi ketika Banten nanti menguasai wilayah Sumatera bagian selatan, yaitu wilayah Lampung, Banten kuasai penghasil lada, maka devisa Banten semakin kuat, ya, semakin kuat. Nah, jadi penghasil lada, kemudian tadi Banten terletak di pelabuhan yang sangat strategis, dan ada satu situasi yang membuat Banten makin berkembang. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511 itu, maka banyak orang-orang kerajaan-kerajaan Islam, pedagang-pedagang dari Nusantara yang lain itu tidak lagi berdagang dengan Malaka, justru berdagang dengan Banten. Dan nanti Banten menjadi rivalnya, ya, rivalnya kekuasaan Portugis di Malaka. Sebaliknya tadi, ketika kerajaan Sunda, ya, ketika kerajaan Sunda dengan Portugis bersahabat. Tapi ketika Kesultanan Banten, Malaka menjadi rivalnya Portugis. Baik. Pada tahun 1596, Banten ini didatangi oleh pedagang armada dari Belanda, ya, itu datang ke Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tahun 1596. Dia beserta adiknya Frederik de Houtman sampai di Banten. Ini pertama kali Belanda mendarat di Nusantara di Banten. Bahkan menurut catatan Frederik de Houtman bahwa Banten ini pelabuhannya memiliki luas 4 kali pelabuhan Rotterdam di Belanda. Bisa Anda bayangkan, menurut catatan orang Belanda, Frederik de Houtman,
bahwa luas pelabuhan Banten itu 4 kali luas pelabuhan Rotterdam di Belanda. Di Banten, menurut catatan Belanda Frederik de Houtman, itu ada orang-orang Arab. Mereka tinggal di kampung yang disebut Pekojan. Juga pedagang-pedagang dari India yang disebut di situ Kampung Keling. Kemudian di situ juga ada orang-orang Portugis, ada yang berdagang, yaitu di Kampung Tegis. Ada juga yang membuat kerajinan, itu Panjunan. Jadi di sana itu ada berdasarkan kampung berdasarkan etnis, ada kampung berdasarkan profesi. Artinya apa di sini? Bahwa struktur masyarakat di Banten sudah sangat teratur dengan baik. Bahkan saluran-saluran perairan, jalan-jalan di Banten, jalan-jalan niaga di Banten sudah tertata dengan baik. Nah, Kesultanan Banten akhirnya harus berhadapan juga dengan Kerajaan Sunda. Ketika Banten di bawah pimpinan Sultan Maulana Yusuf, Sultan Maulana Yusuf melakukan penyerangan ke Kerajaan Sunda. Sehingga Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran pada tahun 1579 ditaklukkan oleh Sultan Banten, yaitu Sultan Maulana Yusuf. Nah, ini model daripada pakaian Sultan Maulana Yusuf dari beberapa arsip yang ditemukan di Belanda. Kurang lebih seperti ini kostum pakaian daripada Sultan-Sultan Banten. Ini adalah Sultan Maulana Yusuf. Kita kelihatan di sini pengaruh Islamnya begitu kuat, tetapi pengaruh Belangkon Jawanya juga masih kuat. Karena Banten, ingat, ada hubungan dengan Kerajaan Demak yang saya bicarakan kemarin. Banten mencapai puncak kemasyhurannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa ini adalah sultan yang anti pada VOC. Sebab VOC Belanda sudah mulai menguasai perekonomian di wilayah Banten dan Jayakarta. Maka setelah Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mulai merosot kekuasaannya, apalagi setelah Belanda melakukan politik divide et impera antara Sultan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, yaitu Sultan Haji. Inilah yang membuat Banten menjadi kerajaan yang lemah di bawah pengaruh Belanda. Saya kira demikianlah mengenai kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim di Nusantara. Nah, kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara itu runtuh disebabkan karena persoalan di dalam negeri sendiri dan adanya campur tangan asing, dalam hal ini adalah kekuatan VOC. Ada tugas yang harus Anda kerjakan mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini, yaitu dalam sisa waktu ini coba Anda kerjakan perbedaan karakteristik daripada 3 kesultanan Islam yang sudah kita bahas tadi, yaitu Kesultanan Aceh, Kesultanan Makassar, dan Kesultanan Banten. Selamat bekerja. Selamat siang.